Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Abdurrahman Hanif Haki. Lalu, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Silvi Faradila. Jadi, di sini kami akan membahas mengenai materi kestabilan lereng dan juga metode untuk menstabilkannya, atau slope stability and stabilization. Berikut ada outline dari materi ini, yaitu yang pertama itu ada pelapukan tanah, lalu yang kedua ada planar failure. Lalu yang ketiga ada metodologi untuk stabilisasi lereng. Dan yang selanjutnya itu ada degradasi lereng. Yang kelima lalu ada pemakuan tanah. Yang keenam ada data lapangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mungkin untuk materi ini bisa dijelaskan oleh Silvi, silakan. Baik, pelapukan tanah. Pelapukan dapat menghentikan atau membalikan tahapan pelapukan tertentu. Juga telah ditunjukkan secara ekstensif dalam literatur bahwa perilaku tanah sisa di berbagai wilayah di dunia, atau bahkan di dalam wilayah yang sama, menunjukkan perbedaan karakteristik yang nyata. Berikut gambar satu yaitu tanah residual umum terdiri dari tiga zona. Yang pertama itu yang paling bawah yaitu adalah batuan yang fresh. Ya, terus selanjutnya yang pada zona intermediate itu tuh moderately decomposed dan upper zone ada residual soil sama completely decomposed. Oke, selanjutnya ada zona-zona dari pelapukan tanah itu sendiri, di mana berdasarkan karya dari Vargas dan Pichler 1957 serta Ruxton dan Berry 1957 dan Little 1969 meringkas bahwa tanah residual biasanya terdiri dari tiga zona. Yang pertama tadi ada upper zone, lalu ada middle zone, dan yang terakhir ada grade zone, di mana upper zone ini sendiri atau zona atas terdiri atas tanah yang sangat lapuk. Lalu untuk zona menengah terisi dari material yang sangat lapuk hingga lapuk sedang. Dan yang terakhir adalah zona bawah, di mana zona ini terdiri dari batuan yang segar dan material yang sedikit lapuk. Selanjutnya yaitu perbandingan tanah sisa dan tanah terangkut sehubung dengan berbagai fitur khusus yang mempengaruhi kekuatan menurut Brenner et al. 1997. Lalu selanjutnya, profil pelapukan sangat penting untuk melakukan analisis stabilitas lereng terhadap tanah sisa karena biasanya mengontrol tiga hal. Yang pertama itu ada potensi kegagalan permukaan dan pemodelan kegagalan. Lalu yang kedua itu ada hidrologi air tanah dan oleh karena itu distribusi tekanan air pori kritis di lereng. Serta yang ketiga itu ada karakteristik erosi dari bahan tanah. Mungkin lanjut aja, Ki. Selanjutnya itu ada analisis stabilitas untuk lereng tanah yang dimana terbagi atas tiga mekanisme keruntuhan. Yang pertama itu ada planar slide, lalu yang kedua itu ada rotational slide, yang ketiga itu ada sliding block. Selanjutnya yaitu adalah planar failure, yaitu jika sisa mantel tanah dangkal dibandingkan dengan panjang lereng, longsoran planar dapat terjadi menurut Blick 1997. Permukaan gelincir umumnya antara zona transisi tanah, yaitu grade 4 sampai dengan grade 6, dengan dengan batuan dan ketebalan massa gelincir, biasanya konstan. Mekanisme keruntuhan tipikal kedua adalah slip rotasi atau blok geser yang terjadi ketika mantel tanah sisa berada di kedalaman, menurut Blick 1997. Dan umumnya, metode analisis yang berbeda membuat asumsi yang berbeda sehubung dengan gaya interslice dan mekanisme keruntuhan. Berikut gambar 1.2 yaitu analisis stabilitas untuk mekanisme kegagalan slide planar menurut Skempton 1957.
Lalu selanjutnya itu Metode ada metodologi untuk stabilisasi lereng. Yang pertama itu ada regrading of slope profile atau degradasi lereng. Lalu yang kedua itu ada rock berms atau tanggul batu penyimbang. Lalu yang ketiga itu ada reinforced soil wall yaitu dinding tanah yang diperkuat. Dan yang keempat ada pemakuan tanah. selanjutnya yaitu degradasi lereng. Metode degradasi lereng adalah metode termudah dan termurah yang diadopsi secara konvensional untuk menstabilkan lereng. Biasanya lereng diregradasi ke gradien yang lebih lembut, baik dengan memangkas atau menempatkan tanah atau batuan. Gambar di bawah merupakan gambar degradasi lereng. Selanjutnya metode tanggul batu penyimbang. Yakni metode ini berfungsi untuk menstabilkan lereng dengan menyediakan penyimbang di area kaki lereng. Metode ini efektif dalam menstabilkan lereng yang gagal karena ketahanan lateral yang tidak memadai atau kegagalan rotasi yang dalam. Metode ini juga digunakan untuk memperbaiki kelongsoran kecil di mana bagian kaki lereng mungkin terlalu curam akibat erosi ataupun konstruksi yang buruk, menurut FHWA 1988. Berikut ada ilustrasi dari tanggul batu penyimbang. Selanjutnya yaitu dinding tanah yang diperkuat. Metode dinding tanah yang diperkuat terdiri dari bahan komposit tanah dan strip penguat yang memungkinkan gaya gravitasi pada dinding untuk dilawan oleh gaya tarik yang dihasilkan di strip dan karenanya ditransfer oleh gesekan ke tanah menurut Polar 1996. Gambar di bawah ini yaitu adalah gambar daerah tipikal dari dinding tanah yang diperkuat. Lalu metode yang terakhir yaitu metode soil nailing atau pemakuan tanah. Di mana untuk soil nailing ini stabilisasi lereng dengan menggunakan metode pemakuan tanah ini memiliki keuntungan, yakni memperkuat lereng tanpa menimbulkan gangguan lebih lanjut pada lereng yang ada. Pada dasarnya, konsep pemakuan tanah itu untuk memperkuat dan memasang batang baja berjarak dekat yang disebut paku terhadap lereng saat konstruksi dimulai dari bagian atas ke bawah. Proses ini menciptakan bagian yang diperkuat yang dengan sendirinya stabil dan mampu menahan tanah di belakangnya. Selanjutnya yaitu tanah sisa menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda dengan tanah yang diangkut, yaitu satu sangat heterogen yang membuat pengambilan sampel dan pengujian untuk rekayasa yang relevan. Selanjutnya biasanya permeabilitasnya tinggi, oleh karena itu rentan terhadap perubahan sifat material yang cepat karena mengalami perubahan kondisi hidrolik eksternal. Tanah sisa juga sering menunjukkan ciri-ciri struktural seperti relief jointing, bedding, atau slacken seeding yang berasal dari batuan induk. Lalu di sini kami mencoba mengkorelasikan materi kestabilan lereng terhadap daerah atau data lapangan yang kami peroleh dari hasil pemetaan, di mana bisa dilihat bahwasannya pada data lapangan terdapat tanah yang sangat rentan mengalami pergerakan tanah. Berikut bisa dilihat dari gambar yang ada, di mana jenis tanah ini memiliki jenis tanah yang kurang padat dan memiliki potensi longsor, di mana pada lapangan ini umumnya menemui singkapan yang terdiri dari residual soil atau yang memiliki tanah yang mengalami pelapukan, di mana batuan atau material komponen yang tersusun dari bagian mineral tersebut tidak begitu kompak gitu. Lalu juga dari hasil pengamatan lapangan eh, dapat ditentukan juga jenis litologinya, di mana bahwasannya dari singkapan yang ada terdiri atas singkapan batu granit yang telah tertutupi longsor, terdapat pada formasi KGR. Lalu juga selain singkapan yang diperoleh, terdapat juga peta kemiringan lereng yang telah dibuat.
Peta kemiringan lereng ini dapat dilihat, dapat diinterpretasikan bahwa sudah pasti lahan yang ada di daerah pemetaan yaitu miring sampai sangat curam. Oleh karena itu bisa bisa diinterpretasikan juga mungkin kebanyakan longsor. Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama itu dengan demikian stabilitas dan stabilisasi lereng pada tanah residual seringkali bukan tugas yang mudah dan merupakan tantangan yang besar. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang perilaku tanah residu sangat penting dan harus menyadari perbedaan perilaku tegangan-regangan antara tanah residu dan tanah tertransportasi. Baik, mungkin sekian presentasi materi mengenai kemiringan lereng dan juga stabilisasi lereng. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.